Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan suatu interaksi yang berkesinambungan antara guru dan peserta didik. Lalu, bagaimanakah proses pendidikan dengan segala keterbatasan di era pandemi ini? Setelah diterbitkannya SKB 4 Menteri pada bulan Juni lalu, pendidikan di Indonesia mengalami sebuah revolusi yang sangat besar, diantaranya adalah belajar di rumah. Lalu, apakah efektif belajar di rumah ini? Ya, pembelajaran daring ini sangat berkaitan erat dengan koneksi internet. Lalu, bagaimana dengan daerah-daerah yang kekurangan dengan akses internet? Trenggalek, sebagian besar, hampir 70% daerahnya terdiri dari pegunungan. Maka, akses internet di daerah ini kurang memadai. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah metode daring ini sesuai dengan siswa yang ada di daerah Trenggalek? Ya, metode daring tetap dilaksanakan untuk beberapa siswa dengan akses internet yang lancar. Maka dari sana, kita membentuk suatu proses pembelajaran tutor sebaya. Metode ini kita namai metode dokter dan pasien. Halo, nama saya Dia. Saya dokter siswa dari lingkungan Pule. Sinyal di daerah saya sangat sulit, sehingga susah untuk mengakses pelajaran-pelajaran di sekolah. Tujuan saya menjadi dokter siswa untuk berbagi informasi dan belajar bersama dengan teman-teman lingkungan saya. Metode dokter pasien ini adalah sebuah metode di mana si dokter siswa membantu pasien siswa yang ada di lingkungan sekitarnya. Kata dokter dan pasien ini diambil agar terjalin suatu interaksi timbal balik antara dokter dan pasien. Bukan saja dokter kepada pasien, melainkan keduanya saling mendapatkan manfaat dari interaksi ini. Pasien memberikan gambaran apa saja masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian, apa fungsi dokter? Dokter menganalisis masalah-masalah yang diberikan oleh pasiennya, kemudian mencoba mencari tahu dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut secara diskusi bersama pasiennya, sehingga akan timbul suatu interaksi yang saling menguntungkan. Pasien mendapatkan jawaban dari segala masalahnya, dan dokter mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari masalah-masalah yang diberikan oleh pasiennya, pun menjadi suatu pengetahuan baru untuk si dokter. Kendala yang selama ini kita alami adalah ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, apa yang kita sampaikan, apa maksud yang guru sampaikan kepada siswa kurang diterima oleh siswa dengan baik. Karena bahasa kata ataupun bahasa video tidak sama dengan interaksi secara langsung dengan siswa. Masalah ini menimbulkan banyaknya tujuan-tujuan pembelajaran yang tidak tercapai oleh guru. Dengan memanfaatkan fasilitas madrasah yang memadai seperti perpustakaan, komputer, dan juga fasilitas internet, akses internet yang baik, siswa dapat mengakses bahan-bahan pendukung pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan mendatangkan para calon dokter-dokter dengan cara menyeleksi siswa-siswa yang sekiranya di dalam satu lingkungan adalah siswa yang unggul. Hai semuanya, nama saya Bilsoh. Saya sebagai dokter siswa lingkungan dengan Dirgo. Tujuan saya mengajukan diri sebagai dokter siswa lingkungan untuk membantu teman saya di rumah untuk menyelesaikan masalah pembelajaran mereka selama di rumah, juga bersama-sama belajar untuk menggali informasi selama pembelajaran di rumah. Pengambilan sumber belajar yang tepat merupakan suatu ujung tombak untuk menebus ketercapaian pembelajaran. Alam misalnya, alam memberikan contoh langsung kepada siswa dan siswa bisa menganalisis secara langsung apa saja hal yang ingin mereka ketahui. Dalam hal ini, guru menjadi fasilitator untuk siswa-siswa yang belajar secara langsung dengan alam. Setelah siswa belajar di sekolah dengan fasilitas yang baik, dengan bimbingan dari guru, maka siswa akan kembali ke rumahnya dengan banyak pengetahuan, dengan pengetahuan yang kompleks. Dengan begitu, siswa bisa menularkan pengetahuannya kepada temannya, teman yang mengalami masalah-masalah sebagai pasiennya tersebut.